Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Hello, how are you? Baik, selamat siang anak-anak. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta dapat mengikuti pelajaran melalui daring yang Bapak sampaikan. Namun sebelum memulai pelajaran pada hari ini, tentunya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 6. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, simak terus videonya. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita akan pelajari tentang direction and location, yaitu petunjuk arah, direction, petunjuk arah, and location, dan lokasi atau letak. Oke, direction and location. Lanjut. Yang pertama, kita pelajari tentang direction atau petunjuk arah. Yang perlu kalian ketahui adalah direction digunakan untuk menunjukkan arah atau letak suatu bangunan atau tempat tertentu. Untuk itu kalian harus mengetahui, harus memahami, serta menguasai beberapa kosakata agar dapat menunjukkan arah dengan bahasa Inggris tentunya dengan baik dan benar. Yang pertama itu turn left. Turn left artinya belok kiri. Turn left, belok kiri. Turn right. Turn right artinya belok kanan. Turn right, belok kanan. Turn round artinya putar arah atau balik arah. Turn round artinya putar arah atau balik arah. Kemudian straight ahead. Straight ahead artinya lurus jalan terus. Lurus jalan terus. T-junction. T-junction artinya pertigaan. T-junction artinya pertigaan. Kemudian ada cross junction. Cross junction artinya perempatan. Cross junction artinya perempatan. Kemudian ada traffic light. Traffic light artinya lampu lalu lintas atau kalian kenal dengan lampu merah. Kemudian ada don't turn left. Don't turn left artinya dilarang belok kiri. Don't turn left artinya dilarang belok kiri. Kemudian ada don't turn right. Don't turn right artinya dilarang belok kanan. Oke, kalian nanti yang pertama mempelajari cara membacanya. Turn left, turn right, turn around. Kalian baca berkali-kali supaya kalian mahir serta kalian dapat menghafalkannya. Oke, yang pertama tugasnya adalah kalian mencatat. Silahkan kalian catat materi ini di buku tulis kalian masing-masing. Oke, next, lanjut ya. Location. Location atau lokasi suatu tempat atau letak suatu tempat. Tentunya kalian harus mengenal kosakatanya juga. Yang pertama yaitu near. Near artinya dekat. Near artinya dekat. Kemudian ada beside. Beside artinya di sebelah. Beside artinya di sebelah. Lanjut ada behind. Behind artinya di belakang. Behind artinya di belakang. Kemudian ada in front of. In front of artinya di depan. In front of artinya di depan. Kemudian ada next to. Ada next to artinya di samping. Di samping. Kemudian ada between. Between artinya di antara. Di antara. Ada right artinya kanan. Right kanan. Kemudian ada left artinya kiri. Left artinya kiri. Kemudian ada across from atau opposite
across from atau opposite artinya di seberang. Di seberang. Oke, tugas kedua. Kalian baca ini ya, kalian hafalkan, kalian catat di buku tugas kalian masing-masing. Bisa dipahami ya. Yang pertama tadi tentang direction, kalian catat juga kalian hafalkan. Yang kedua yaitu location, kalian catat juga kalian hafalkan. Kita lanjut. Oke, kita perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah turn right. Turn right. Kemudian ada turn around. Kemudian ada turn around. Oke, kalian perhatikan simbolnya. Turn right. Belok kanan. Turn around. Putar arah atau balik arah. Kemudian ada turn left. Turn left. Belok kiri. Kemudian ada parking atau park area. Tempat parkir. Kemudian ada don't turn left. Don't turn left. Dilarang belok kiri. Kemudian ada don't turn around. Don't turn around. Artinya dilarang putar arah atau dilarang berbalik arah. Kemudian ada don't turn right. Don't turn right. Artinya dilarang berbelok kanan. Dilarang belok kanan. The last terakhir yaitu ada don't park here. Don't park here. Dilarang parkir di sini. Oke, ini simbol-simbolnya ya. Ini untuk tanda lalu lintasnya. Kemudian ini adalah penjelasannya. Turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri. Don't turn left, jangan belok kiri. Don't turn right, jangan belok kanan. Kemudian ada turn around, berbalik arah atau putar arah. Kemudian ada park area, tempat parkir. Kemudian ada don't turn around, dilarang berbalik arah. Kemudian ada don't park here, dilarang parkir di sini. Oke, ini juga kalian hafalkan. Lanjut ya. Yang kedua, berikutnya yaitu tentang masih pada simbol ya. Ini adalah traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas. Kemudian ada strike ahead. Lurus jalan terus. Strike ahead jika lurus jalan terus. Kemudian ada cross junction, perempatan ya, perempatan. Oke, cross junction, perempatan. Kemudian ada T-junction atau pertigaan. T-junction. T-junction seperti huruf T. Kemudian ada lagi yang berbeda yaitu tentang five junction, yaitu perlimaan. Di mana kalau ini 4, maka kalau five junction adalah 5. Kita lanjut. Baik, untuk menunjukkan letak benda. Maaf, untuk menunjukkan letak suatu bangunan, biasanya kita harus mengenal yang namanya public places atau tempat-tempat umum yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Yang pertama yaitu tempat-tempat umum mosque. Yap, mosque artinya masjid. Kemudian church artinya gereja. Kemudian ada temple, candi, kemudian ada hospital, rumah sakit, kemudian ada cinema, gedung bioskop, kemudian ada market, pasar, dan ada police station, kantor polisi, kemudian ada museum, artinya museum, dan tempat-tempat umum lainnya. Bisa sekolah, kemudian ada restoran atau rumah makan, kemudian ada apotek, kemudian ada toko sepatu, ada toko sayuran, dan lain sebagainya yang menyebutkan tempat-tempat umum. Kalian buka lagi materinya tentang tempat-tempat umum. Oke, bisa dipahami ya. Ini juga boleh kalian catat. Nanti bisa kalian tambahkan tempat-tempat umum lainnya. Oke, untuk memahami dari direction and location, kita langsung kepada contoh penjelasannya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada supermarket atau pasar swalayan, kemudian ada cinema, gedung bioskop, kemudian ada park atau taman. Kemudian di sini ada drugstore atau apotek. Kemudian di sini juga ada police station.
atau kantor polisi. Di sini juga ada hospital, rumah sakit, kemudian juga ada post office atau kantor pos. Di mana ini terletak di dekat Jalan Raja Wali. Ya, sebelah sini adalah letaknya ada di Jalan Raja Wali. Oke, kemudian kita beralih ke Jalan Cendrawasih, di mana di sebelah kirinya ada rumah Adi, Adi's house, dan rumah Lina atau Lina's house. Kemudian di sebelah kanannya ini ada shoe shop center atau toko sepatu, pusat toko sepatu. Di sebelahnya ada bookstore. Kemudian di sini ada museum. Oke, ada museum atau museum. Kemudian ada my school atau sekolahku. Dan juga di sini adalah tempat parkir. Ini yang ada di Jalan Cendrawasih. Kita beralih ke Jalan Paksi, ya. Kemudian Jalan Garuda. Ada apartemen, ada toko kesenian, ini ada tempat umum, car service station, ada tempat servis mobil, ada rumahku, ada terminal bis, kemudian ada rumah makan Chandra. Ini adalah contoh peta tentang tempat umum. Oke, misalnya ada pertanyaan, di manakah letak rumah sakit? Where is the hospital? Di manakah letak rumah sakit? Jika Adi ingin pergi ke rumah sakit, maka kalian dapat menunjukkannya dengan cara, oke, di sini, strike on Jalan Cendrawasih, ya, strike on Cendrawasih Street, oke. Di sini ada corner, ada street. Corner artinya sudut, street artinya jalan. Jalan kita bisa sebutnya dengan street. Bagaimana jika Adi ingin pergi ke rumah sakit? Oke. Strike on Cendrawasih Street. Jalan lurus di Jalan Cendrawasih. And the T-junction, di pertigaan, we find Street Raja Wali atau Raja Wali Street. Kita menemukan Jalan Raja Wali. Then turn right, kemudian belok kanan. Terus in the cross junction, straight ahead, jalan lurus. And then the hospital is between drugstore and post office. Rumah sakit ada di antara apotek dan kantor pos. Oke, ada pertanyaan. Where is the hospital? The hospital is between drugstore and post office. Rumah sakit ada di antara apotek dan kantor pos. Where is the art shop? Oh, the art shop is across from atau the opposite the hospital. Ya, toko kesenian ada di seberang rumah sakit. Ini contohnya. Bila contoh lain, misalnya Lina ingin pergi ke rumahku. Maka Lina, oke, dari sini ya, dari Jalan Raja Wali, nanti lalu belok ke Jalan Paksi, lalu belok kiri ke Jalan Garuda. Contoh, Lina go ahead in the Raja Wali Street, on the Raja Wali Street. Oke, Lina jalan lurus ke sini. In the cross junction, oke, di perempatan, turn right, Lina harus belok kanan. Oke. Then find the T junction. Jika menemukan pertigaan, then turn left, belok kiri. Ya, pertama belok kanan, kemudian belok kiri. On Jalan Garuda atau on Garuda Street. Oke. My house is in the corner. Rumahku ada di sudut. Nah, seperti itu contohnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita beralih ke Jalan Cendrawasih.
di mana di sebelah kirinya ada rumah Adi, Adi's house, dan rumah Lina atau Lina's house. Kemudian di sebelah kanannya ini ada shoe shop center atau toko sepatu, pusat toko sepatu. Di sebelahnya ada bookstore. Kemudian di sini ada museum. Ada museum atau museum. Kemudian ada my school atau sekolahku. Dan juga di sini adalah tempat parkir. Ini yang ada di Jalan Cendrawasih. Kita beralih ke Jalan Paksi, ya. Kemudian Jalan Garuda. Ada apartemen, ada toko kesenian, ini ada tempat umum, car service station, ada tempat servis mobil, ada rumahku, ada terminal bis, kemudian ada rumah makan Chandra. Ini adalah contoh peta tentang tempat umum. Oke, misalnya ada pertanyaan, di manakah letak rumah sakit? Where is the hospital? Di manakah letak rumah sakit? Jika Adi ingin pergi ke rumah sakit, maka kalian dapat menunjukkannya dengan cara, di sini. Strike on Jalan Cendrawasih. Ya. Strike on Cendrawasih Street. Di sini ada corner, ada street. Corner artinya sudut, street artinya jalan. Jalan kita sebutnya dengan street. Bagaimana jika Adi ingin pergi ke rumah sakit? Strike on Cendrawasih Street. Jalan lurus di Jalan Cendrawasih. And the T-junction, di pertigaan, we find street Rajawali atau Rajawali Street. Kita menemukan jalan Rajawali. Then turn right, kemudian belok kanan. Terus in the cross junction, strike ahead, jalan lurus. And then the hospital is between drugstore and post office. Rumah sakit ada di antara apotek dan kantor pos. Ada pertanyaan. Where is the hospital? The hospital is between drugstore and post office. Rumah sakit ada di antara apotek dan kantor pos. Where is the art shop? Oh, the art shop is across from atau the opposite the hospital. Ya, toko kesenian ada di seberang rumah sakit. Ini contohnya. Bila contoh lain, misalnya Lina ingin pergi ke rumahku. Maka Lina, dari sini ya, dari Jalan Rajawali, nanti lalu belok ke Jalan Paksi, lalu belok kiri ke Jalan Garuda. Contoh, Lina go ahead in the Rajawali Street, on the Rajawali Street. Lina jalan lurus ke sini. In the cross junction, di perempatan, turn right. Lina harus belok kanan. Then find the T-junction. Jika menemukan pertigaan, then turn left. Belok kiri. Ya, pertama belok kanan, kemudian belok kiri. On Jalan Garuda atau on Garuda Street. My house is in the corner. Rumahku ada di sudut. Nah, seperti itu contohnya. Bisa dipahami ya. Masih dengan gambar yang sama, jika ada pertanyaan seperti ini, where is the hospital? Di manakah rumah sakit? Ya, di sebelah kirinya ada apotek, di sebelah kanannya ada kantor pos. Maka ini adalah di antara atau di tengah-tengah ya, jadi di antara. Maka penjelasannya adalah where is the hospital? Di manakah rumah sakit? It is between drugstore and post office.
It is between drugstore and post office. Ya. Ini di antara apotek dan kantor pos. Oke, yang kedua, gambar yang sama. Jika ada pertanyaan, where is the apartment? Where is the apartment? Ini, di manakah letak apartemen? Oh, ada di sebelah toko seni, toko kesenian. Maka dijawab, it is beside the art shop. It is beside the art shop. Apartemen ada di sebelah toko seni. Jadi beside itu digunakan untuk menunjukkan jika bangunannya ada di sebelah kiri, maka di sini disebut beside. Oke, the apartment is beside the art shop. Yang kedua, where is the post office? Where is the post office? Di manakah kantor pos? Oh, ini ada di sebelah atau di samping rumah sakit. Di samping rumah sakit. Maka jawabannya it is next to the hospital. Oke, saya jelaskan. Jika bangunannya ada di sebelah kirinya, maka dia menjadi beside. Contoh ini. Jika apartemennya ada di sebelah kirinya, ini maka digunakan kata beside. Kemudian yang jika ditanyakan ada di sebelah kanannya, contoh, di manakah letak kantor pos? Ini ada di samping rumah sakit. Di samping rumah sakit. Jadi jika di sebelah kiri itu biasanya menggunakan beside. Jika di sebelah kanan bangunannya menggunakan next to. Next to. Bisa dipahami ya? Oke. Demikian tadi untuk pelajaran hari ini. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kalian putar videonya kembali. Atau nanti kalian bisa mencari referensi dan mencari di browser atau di Google Chrome atau di perambahan lainnya. Itu saja pelajaran untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.